Jadi ini adalah topik yang sebenarnya luar biasa ya, dan terima kasih. Mungkin ini juga jadi bikin aku nggak bisa tidur ya sebenarnya ya. Kenapa sih ya Allah? Allah ngusik terus pikiran aku dengan pertanyaan ini, dan kayaknya tuh harus banget aku bahas gitu ya. Jadi ini topiknya benar-benar harus kita luruskan ya gitu. Apalagi aku sebagai mentor spiritual yang benar-benar harus menjaga integriti integriti Allah talahnya. Jadi kita perlu luruskan sebuah kesalahpahaman besar khususnya di dunia manifestasi ya. Banyak orang yang berpikir kalau law of assumption atau manifestasi itu bisa dipakai secara ugal-ugalan tanpa morality ya, atau tanpa moralitas ya. Dengan dalih kan Allah menilai dari hati, Kak. Ya emang benar ya. Menilai dari hati, menilai dari niat juga ya. Tapi kan Kak, yang penting hati aku tulus mencintai dia. Aku bingung kalau ada yang nanya itu dasarnya dari mana, tapi gak apa-apa. Ya namanya kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nggak ada bahasan kan. Nah hari ini kita akan bahas itu ya. Kalau misalnya udah punya suami tapi malah punya pacar lagi, gimana Kak? Aduh, cancel delete kalau aku pribadi ya. Balik lagi, kalian punya otak masing-masing, kalian nanti yang ngefilter ya kan baik buruknya, ya kalian juga yang akan mendapatkan. Kalau aku mengarahkan yang baik-baik aja, yang lurus-lurus aja ya. Jadi balik lagi ya, dalil tentang apa tuh namanya, Allah menilai dari hati itu benar-benar ada di hadis yang sahih ya gitu. Jadi memang bukan langsung dari ayat Al-Qur'an ya, tapi Al-Qur'an juga punya ayat yang sangat amat tegas yang aturan hubungan atau misalnya ya ikatan perkawinan gitu ya bahasanya ya. Salah satunya tes. Suaraku aman ya. Salah satunya di surat Al-Isra ayat 32 dan juga surat An-Nisa ayat 34 ya. Jadi yuk kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aku dipermudah menjelaskan hal ini, karena ini gangguannya dar der dor nih ya. Ini setan-setan lagi naik podium nih. Kalau misalnya yang berhasil tuh kan kamu berhasil dapetin dia, hahaha. Suami kamu biarin aja, udah ikut. Aduh, cancel dilihat ya. Ya udah, kita berdoa ya, ya Allah. Semoga kita dilindungi dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, yang bersembunyi di seluruh sel tubuh kita, di telinga dan lain-lain ya. Yang datangnya dari diri sendiri atau yang datangnya dari orang luar, ya kan? Nah, jadi balik lagi ya, kalau di aku harus tegas karena balik lagi. Aku pengen, ya maksudnya kita manifestasi itu kan bukan hanya di dunia ya, kita juga harus memikirkan hari akhir. Iya, waalaikumsalam, Kalis Mary. Iya, mirip ya. Makanya cancel delete ya. Jadi balik lagi ya. Aman? Suara aku aman? Cancel delete ya, aman ya gitu. Jadi memang malam ini bahasan kita sesuatu yang mungkin pro kontra dan lain-lain ya buat para pelaku dan lain-lain. Kalau aku pribadi tetap harus menegaskan, ini memang agak sedikit panas, tapi ini penting banget demi keselamatan dunia akhirat kita ya kan. Demi keselamatan dunia akhirat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang muslim, buat teman-teman yang lain salam toleransi ya. Jadi banyak banget cancel delete orang yang DM. Salah satunya pas banget ke trigger tadi sama Kak Vina. Sebenarnya bukan sekali, 2 kali ya. Ya katanya, coach, aku mau manifestasiin cowok ini biar cancel delete. Apa tuh namanya? Bentar. Ini suara aku aman ya? Aman. Soalnya naik turun nih, gak mau dibahas. Cancel delete ya. Jadi cancel delete katanya, aku udah punya suami, tapi aku ngerasa jodoh aku yang asli itu cowok yang lain. Ya, boleh nggak aku pakai whisper method? Cenah, kan kita kemarin ngebahas tentang whisper method ya. Boleh nggak aku pakai manifestasi atau whisper method ini buat pacar aku ini? Kan yang penting hati aku tulus, dan Tuhan itu atau Allah itu menilai dari hati, katanya gitu. Aku ngedengernya langsung wah. Astagfirullah, ampunilah aku ya, aku juga nggak sempurna, ampunilah aku ya. Jadi
Balik lagi ya, aku mau meluruskan ini baik-baik, jadi tolong dengerin pakai pikiran jernih. Maaf ya kalau aku kanan, kiri, atas, bawah, aku nggak ngelihat ke sini dulu, aku ke-distract. Nanti kalau misalnya pas aku udah nggak ngebahas apapun, aku bakal ngelihat ke sini ya. Kadang-kadang kan suka, "Kak, ini Kak ada pertanyaan lain-lain ya." Karena ini bahasanya bener-bener ya lumayan energinya ya, dan juga cancel dia dari tadi gangguannya. Ya semoga Allah juga menolong aku untuk menjelaskan ini sebaik-baiknya ya. Bismillah. Ya. Jadi balik lagi aku mau ngelurusin ini. Jadi tolong dengerin pakai pikiran yang jernih. Ya, aku mau ngelurusin ini. Memang betul ada di hadis Rasulullah ya pernah bersabda yang berbunyi katanya gini. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Tapi tolong digarisbawahi katanya ya. Kalimat terakhirnya ya hati dan amal perbuatan. Banyak orang yang cuma ambil bagian hatinya aja buat pembenaran, kan hati aku tulus Kak mencintai si cowok inilah, kan punya suami. Kalau aku dalam hati ya, kan punya suami gitu ya. Ya hatinya aja buat ya maksudnya buat pembenarannya kan menilai dari hati. Terus ya masa amalnya menabrak aturan agama kan nggak gitu juga ya. Cancel dilihat ya. Itu namanya manipulasi spiritual. Cancel dilihat bukan manifestasi ya. Jadi, kamu harus tahu manifestasi atau law of attraction atau law of assumption sebenarnya itu adalah hukum alam. Ya, sama kayak hukum gravitasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu menjatuhkan gelas dari lantai ke-10, gelas itu bakal pecah. Bener atau betul? Ya, jadi mau yang menjatuhkan itu orang baik atau mau yang menjatuhkan itu orang jahat, gelas itu pasti akan pecah. Benar ya? Sama kayak sistem manifestasi di otak kita juga. Lewat RAS, di otak kita ada RAS ya, Reticular Activating System itu memang bekerja berdasarkan apa yang kita asumsikan secara konsisten. Jadi kalau misalnya ada seorang cewek yang udah punya suami, balik lagi ya, terus dia keep assume pacaran lagi sama cowok lain, ya dia berasumsi bahwa oh aku pacaran sama dia baik sama aku, bla 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 bla, ya dan lain-lain dan lain-lain ya. Secara hukum alam bawah sadar, dia mungkin bisa menarik cowok itu masuk ke hidupnya, bisa kejadian. Ya bisa banget malah, ya kan? Karena balik lagi ya, setan itu selalu membisik-bisikan sesuatu yang buruk jadi indah. Cancel dilihat ya. Jadi kalau misalnya dibilang Kak, emang bisa ya kita memanifestasikan punya pasangan lagi? Kalau misalnya cancel dilihat, aku udah punya suami, aku mau punya pacar lagi, sangat amat bisa. Tapi kamu yang harus tanggung dosanya ya. Ya cuman ada tapinya yang aku bilang ya. Kita balik lagi kita hidup di dunia ini nggak cuma pakai hukum alam. Kalau kita punya agama ya, gitu. Tapi ada hukum syariat atau norma agamanya. Yang aku bilang ya, Allah tuh udah bikin batasan yang sangat-sangat tegas di surat Al-Isra ayat 32. Ya, katanya gini, sampai merinding ya Allah, ampunilah aku ya. Katanya gini, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan untuk wanita yang sudah bersuami, batasan setianya dikunci di surat An-Nisa ayat 34. Katanya gini, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena apa? Allah telah menjaga mereka. Ngeri ya, cancel ya. Jadi ketika seseorang wanita yang masih sah jadi istri orang lain memilih untuk pacaran lagi, dia sebenarnya lagi menantang badai hukum sebab akibat atau law of cause and effect. Ya, yang sangat mengerikan. Ingat ya, cancel delete ya, bukan aku takutin. Memang betul kalau misalnya kita sebagai umat muslim ya, di Quran itu sebelum siksaan di akhirat kita tuh ada siksaan juga di dunianya. Jadi
yang dekat ada, yang jauh juga ada ya. Makanya ini harus cepat-cepat tobat. Kalau misalnya teman-teman pernah mengalami hal seperti ini atau masih di posisi seperti ini ya. Terus balik lagi ya. Mari kita bedah case-nya. Anggaplah cewek ini berhasil memanifestasikan pacar barunya, ya kan? Lewat teknik delulu atau visualisasi atau asumsi atau apapun itulah metodenya ya. Terus mereka itu happy-happy aja di atas penderitaan suami sahnya. Bayangin deh, ya punya anak lagi, apalagi punya anak. Ya, cancel delete. Terus cewek ini tuh mikir, tuh kan manifestasi aku berhasil. Berarti Allah ridho dong. Aduh, cancel delete itu bisikan setan banget ya. Ya jadi balik lagi ya. Bukan ridho dong sayang ya. Bukan sayang, itu bukan ridho, itu namanya istidraj. Ya, diberi kenikmatan semua sebelum akhirnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Cancel delete. Jadi apa akibatnya secara energi dan neuroscience? Energi pengkhianatan itu sebenarnya low vibes banget. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena gini, hubungan yang dimulai dari melanggar hak orang lain alias suaminya yang dia hianati ya akan membawa frekuensi ketakutan, rasa bersalah, kebohongan dan lain-lain. Jadi energi low vibe ini cepet atau lambat bakal merembet dan juga merusak ke area hidup yang lainnya, ya kan? Sekarang nggak kelihatan. Sooner or later, karena ini bisa akumulasi, cancel delete ya. Misalnya cancel delete, bisnisnya tiba-tiba seret atau mendadak kena penyakit dan lain-lain yang Allah ketahui. Ya, karena Allah yang punya segala macam pengetahuan ya. Karena ini memang sesuatu yang ada sebab akibatnya. Terus mental glitch. Otak bawah sadar kita juga ya sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang salah berdasarkan fitrahnya. Jadi ketika cancel delete kamu melakukan dosa besar, contohnya perselingkuhan, batin kamu bakal mengalami konflik internal yang sangat hebat sebenarnya ya. Efeknya apa? Kamu bakal jadi orang yang cemas, bakal jadi orang yang paranoid, bakal jadi orang yang insecure, bakal jadi orang yang nggak puas, kurang, nggak cukup, dan juga lain-lainnya. Cancel delete. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya hubungan baru itu pun soon or later ya bakal hancur karena pikiran atau overthinking atau kecurigaan kalian sendiri. Balik lagi gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi. Sama pilihan masing-masing kalau aku pribadi. Terus selain itu memutus aliran VVIP dari langit, ngeri ya kan, pemberhentian aliran VVIP dari Tuhan. Kalau misalnya aku sering banget ngebahas surat Az-Zariyat ayat 23, surat At-Toha dan lain-lain ya, dan ya bahwa Allah tuh bilang kita itu dijaga dan dikasih kelimpahan dari Allah. Tapi gimana Allah mau mencairkan apa yang kamu inginkan kalau misalnya kamu sendiri aja memutus hubungan VVIP itu dengan cara bermaksiat secara sadar. Sekarang nggak kelihatan, masih enjoy, ya kan? Masih dikasih gift, dikasih ini, dikasih itu, perhatian dan lain-lain. Boom, nanti waktunya, tak diambil, cancel delete ya Allah. Semoga kita dimatikan dalam keadaan baik ya, amin. Cancel delete ya, balik lagi. Lanjut ya, jadi buat teman-teman yang nontonin live aku ini malam ini ya, ingat prinsip ini baik-baik ya, patri ini di otaknya teman-teman. Seorang high value woman tidak akan pernah menjemput kebahagiaannya dengan cara merusak atau merampas atau merusak aturan penciptanya. Benar apa betul? Coba menurut kalian gimana? Ya, jadi kalau emang udah nggak bahagia sama suami, balik lagi ya. Sebentar. Ya, kalau misalnya udah nggak bahagia sama suami, aku juga yang konsul sama aku juga kan bukan satu orang ya. Aku selalu bilang kalau memang udah nggak bahagia sama suami, selesaikan dulu dong hubungannya secara legal ya, secara terhormat dan baik-baik. Kosongkan dulu lembaran hidup kamu.
Baru setelah itu kamu mau manifestasiin jodoh yang seperti apa juga terserah, ya kan? Kosongkan dulu tapi ya lembaran hidup kamu, baru setelah itu kamu juga manifestasikan jodoh yang memang kamu inginkan yang terbaik, dan ugal-ugalan sayangnya itu terserah gitu. Jadi jangan ditumpuk, jangan dicampur, jangan dikocok dengan hal-hal yang cancel delete negatif gitu ya. Jangan pakai jalur belakang. Ya, dan balik lagi ya. Manifestasi itu adalah sebenarnya alat untuk mendekatkan diri kepada kelimpahan yang berkah sebenarnya ya. Bukan alat untuk memuaskan ego atau nafsu yang menabrak norma agama gitu. Jadi ya balik lagi, Allah memang betul menilai hati kita, dan kalau hati kita benar-benar bersih, balik lagi ya, hati itu pasti akan menuntun amal perbuatan kita untuk berada di jalan yang diridhoinya gitu. Jadi balik lagi, kita luruskan lagi niat manifestasi kita. Kita mau kaya yang berkah, kita mau cinta yang sah, mau dicintai secara ugal-ugalan, ya kan? Gitu, menarik pasangan yang available, kitanya juga available, bukan able to someone gitu ya. Available, kitanya single, dianya single gitu kan? Amin. Ya terus apa tuh namanya? Balik lagi ya, kita kan mau manifestasi hidup yang tenang, tetap di bawah pengawasan Tuhan semesta alam, ya kan gitu. Jadi siapa yang setuju kalau manifestasi itu sebenarnya ya memang harus satu paket ya, hati yang bersih dan juga cara yang halal ya. Kalau misalnya kalian setuju boleh ketik berkah dan slay, ya kan kita mah carinya yang berkah tuh ya. Masa iya seorang ratu ya kan downgrade gitu ya, mendowngradekan diri gitu ya menjadi seseorang yang, kan kalau misalnya kayak gitu berarti kenapa? Kurang